Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Biokimia Umum, khususnya terkait dengan eh, lipid sebagai biomolekul penyusun kehidupan. Jadi kita ingat kembali bahwa terdapat 4 biomolekul penting gitu ya, penyusun kehidupan. Ada protein, ada karbohidrat, kemudian ada asam nukleat, dan ada lipid, gitu ya. Itu biomolekul penting yang harus dipahami ketika mempelajari keilmuan biokimia. Dan itu menjadi biomolekul primer gitu, atau metabolit primer yang perlu Anda pahami karena itu menjadi sebagai penyusun dari komponen penyusun kehidupan dari mulai dari tingkat sel, organ, jaringan sampai organisme itu sendiri secara utuh, gitu ya. Baik, Em, tentu ketika Anda eh, hobi makan, gitu ya, ketika Anda hobi makan, tentu akan sangat berat kalau Anda ingin kurus, gitu. Karena apa? Karena sumber dari karbohidrat itu akan larinya adalah ke lipid, kesimpanan dalam bentuk lemak, gitu ya, sumber karbohidrat. Walaupun Anda makan banyak karbohidrat, dan apalagi kalau makan lemak, jadi akan nanti dalam bentuk simpanannya dalam bentuk apa namanya penyusunan simpanan lemak, gitu ya. Simpanan lemak itu ada di misalnya di abdomen, kemudian ada di banyak bagian tempat tubuh kita, sehingga tentu akan terjadi ketika makan berlebih akan terjadi overweight, gitu ya, kelebihan berat badan dan seterusnya. Dan ujungnya kalau sudah seperti itu, Anda kurang olahraga, ujungnya maka akan terjadi penyakit sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik misalnya kolesterol, kemudian asam urat dan seterusnya. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak tidak direkomendasikan, gitu ya. Jadi aturlah makan sedemikian rupa sehingga porsi makan itu bisa diatur dengan baik. Oke, ini adalah salah satu gambaran pada orang yang ketika em, diberi perlakuan vitamin eh, D dan setelah diberi perlakuan vitamin D. Jadi ini kondisi-kondisi eh, butuh vitamin. Jadi tubuh itu butuh vitamin eh, sehingga aktivitas karena kekurangan vitamin akan bermasalah ke dalam apa namanya tulang, gitu ya, karena vitamin D itu kaitannya dengan eh, tulang kita, gitu ya. Kemudian dalam kondisi tertentu ternyata ada overweight yang berlebihan seperti tadi. Jadi nanti simpanan lipidnya itu akan disimpan eh, dalam bentuk dalam tubuh sehingga akan terjadi kelebihan berat badan. Vitamin D itu bagian komponen penting dari lipid karena substratnya adalah dari lipid. Kalau lipid ini bisa diubah menjadi dalam bentuk vitamin D. Nah, ini kita diskusikan terkait ini. Em, dan banyak contoh lagi yang terkait dengan ini, misalnya hewan-hewan seperti ini, dia juga banyak menghasilkan eh, apa namanya lipid. Dan karena lipid itu menjadi bagian penting dalam sistem kehidupan, dan termasuk juga di sini menghasilkan polen, gitu ya. Terus kemudian ini yang dari apa namanya dari lebah itu dia memiliki apa namanya bagian penting yang di situ ada eh, terdiri komponen utamanya adalah lipid. Jadi apa itu lipid, gitu ya? Jadi lipid itu merupakan biomolekul yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut non-polar. Non-polar berarti dia tidak larut dalam air. Dan kandungan energinya tinggi, sampai 9 kilokalori per gram. Dan ini berkaitan dengan berbagai kondisi biomedis, misalnya contohnya tadi obesitas, contoh yang di apa namanya di tikus, diabetes, kemudian arteriosklerosis, penyakit jantung koroner dan beberapa penyakit yang lain yang bisa menyebabkan fatal
bahkan sampai terjadinya kematian. Ini beberapa fungsi lipid. Fungsi lipid ada sebagai cadangan makanan, tadi di lemak tubuh, lemak pada buah misalnya, itu sebagai cadangan makanan. Kemudian sebagai komponen dari membran sel, misalnya fosfolipid, sphingomyelin, kolesterol, itu merupakan komponen dari membran sel. Kemudian insulator. Jadi insulator itu pada lilin pada lebah misalnya. Jadi mengatur apa namanya, suhu dalam tubuh insulator. Kemudian hormon. Tadi ada hormon steroid, diasetilglycerol seperti itu ya. Itu terkait dengan fungsi lipid. Kalau lipid berdasarkan struktur itu dapat menjadi lipid sederhana. Jadi lipid sederhana itu adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Di situ ada asam lemak, misalnya di situ ada asam lemak jenuh dan tidak jenuh, triasil glycerol, ada lemak dan minyak, kemudian asid ester. Itu bagian dari lipid sederhana. Ada lipid kompleks dan lipid tak tersabunkan. Ini contoh lipid berdasarkan struktur ada lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid tak tersabunkan. Yang tadi ya. Kalau lipid kompleks tadi berarti gabungan lipid dengan molekul lain. Misalnya fosfolipid, lipid dengan fosfat, glikolipid, lipid dengan karbohidrat, proteolipid, misalnya lipid dengan protein. Kalau lipid tak tersabunkan, itu misalnya sterol dan terpena. Jadi nanti itu yang menjadi hal menarik. Kita masuk ke asam lemak. Jadi asam lemak itu merupakan asam karboksilat rantai panjang. Dengan atom karbon lebih besar dari 11. Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai transfer lemak antar sel. Ya, fungsinya adalah transfer lemak antar sel. Dan dia bersifat amfipaktik, yakni memiliki kepala yang polar. Jadi amfipaktik itu berarti dia memiliki senyawa yang polar, ya, senyawa yang polar. Jadi senyawa yang polar itu yang ini. Kemudian dia memiliki eh, rantai hidrokarbon yang non polar. Rantai hidrokarbon yang polar itu yang ini. Jadi nanti senyawa polar itu mengarah ke air, membentuk misel, karena dia itu di dalam air. Jadi yang polar itu mengarah air, yang non polar mengarah ke saling berinteraksi. Jadi membentuk semacam misel, gitu ya, membentuk semacam misel dari ini. Oke, ini eh, yang bisa terjadi. Ini gugus karboksil, gugus karboksil ya. Terus ini adalah rantai hidrokarbon. Ini berarti ini ada asam lemak jenuh yang tidak memiliki akar lengkap. Contohnya ada asam stearat. Ini asam lemak tidak jenuh karena memiliki asam lengkap, memiliki ikatan lengkap di sini ya. Contohnya asam oleat. Itu sama. Berarti asam lemak jenuh tidak ada tidak memiliki ikatan lengkap. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan lengkap. Ini sama-sama yang memiliki gugus karboksil adalah gugus yang polar. Ini tipe-tipe asam lemak, mohon dihafal saja ya terkait ini. Ada asam laurat, simbolnya 12,00. Berarti ini asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Ini asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Misalnya asam palmitoat. Dia 16 satu, eh, yang di sini ada angka apa namanya segitiga 9 itu artinya dia itu memiliki ikatan rangkap pada karbon ke-9 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini berarti bisa aja ada 3 karbon. Kalau satu itu berarti menunjukkan 16 banding 1 itu berarti ada satu ikatan rangkap. 18 banding 2 misalnya ada dua ikatan rangkap di posisi 9 dan 12, karbon 9 dan karbon 12. Kalau tiga di sini artinya ada tiga ikatan rangkap di karbon nomor 9, 12, dan 15. Asam lemak tidak jenuh, asam lemak tidak jenuh itu memiliki titik cair dan titik didih lebih rendah, gitu ya. Dan asam lemak tidak jenuh dapat dioksidasi dan dia biasanya menjadi tengik bentuknya ya. Kemudian asam lemak tidak jenuh itu memiliki konfigurasi cis dan trans. Ya, berarti konfigurasi cis dan trans itu berarti berseberangan, gitu ya. Berarti kalau tidak
tidak searah berarti itu cis, kalau berseberangan berarti trans. Asam lemak tidak jenuh, trans, tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh. Jadi maksudnya di sini berarti tubuh kita, manusia ya. Asam lemak, bakteri dan tumbuhan itu dapat mensintesis semua asam lemak. Oke. Kalau manusia itu ada dapat mensintesis sampai jumlah karbonnya 16. Misalnya asam lemak non esensial itu asam palmitat dan asam laurat itu bisa disintesis. Asam lemak esensial misalnya asam linoleat, asam linolenat, asam arachidonat itu tidak dapat disintesis. Maka dia menjadi esensial untuk kita, gitu ya. Ini triacylglycerol. Jadi triacylglycerol itu merupakan hasil reaksi tiga molekul lemak. Ini ada lemak satu, lemak dua, lemak tiga, gitu ya. Dengan satu molekul gliserol. Ini molekul gliserol berarti. Yang berwarna merahnya ini. Iya, molekul gliserol. Fungsinya apa triacylglycerol? Sebagai cadangan makanan. Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada triacylglycerol yang disimpan dan fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Terdiri atas apa? Ada lemak yang tersusun dari asam lemak jenuh, bentuknya padat, kemudian minyak memiliki minimal satu asam lemak tidak jenuh, dan dia berbentuk cair. Jadi itu adalah bentuk dari triacylglycerol. Ini contohnya asam lemak dari berdasarkan persen totalnya. Misalnya itu ada olive oil, itu bentuknya cair. Ini C16 dan C18, eh, eh, lemak jenuh ya. Kemudian butter, contohnya dia itu soft solid, jadi tidak agak lembek gitu ya. Dan dia asam lemak tidak jenuh pada C16 dan C18. Kemudian beef fat dia sangat padat, itu dia dia asam lemak jenuh, gitu ya. Asil ester merupakan ester dari hmm, asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Jadi dia alkohol rantai panjang C16 sampai 30 dan sering disebut dengan lilin atau wax. Fungsinya sebagai insulator air, gitu ya. Contohnya tadi ya, sarang lebah, bulu bebek, kemudian daun tumbuhan tropis gitu ya, yang nanti fungsinya sebagai insulator air atau mengatur suhu suhu tubuh gitu ya. Ini ada asam palmitat di sini C16 ya, asam palmitat ada ini trikontanol, satu trikontanol. Jadi merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Ini contohnya itu asil-asil seperti ini. Fosfolipid sering disebut juga dengan gliserofosfolipid. Ini merupakan molekul amfifatik. Gitu, karena ada senyawa fosfatnya. Fosfatnya merupakan senyawa yang polar, sementara lipidnya adalah non-polar. Maka disebut dengan molekul amfifatik. Merupakan struktur utama dari membran sel. Jadi fungsinya fosfolipid ini menjadi komponen struktur dari membran sel. Ini contoh glycerofosfolipid. Jadi kalau glycerofosfolipid berarti ini ada gugus fosfatnya, ada glycerofosfolipid, berarti ada gliserolnya, dan dia ada beberapa senyawa asam lemak, gitu ya, asam lemak. Di sini ada banyak glycerofosfolipid, ada fosfatidik acid, gitu ya, ada fosfatidil etanol amin, fosfatidilkolin, gitu ya, dengan X-nya itu adalah yang berbeda-beda X-nya di sini. Kalau fosfatidilkolin misalnya di sini X-nya adalah kolin dan seterusnya. Jadi nanti silakan dipahami ya untuk tabel ini. Dan dia itu apa namanya terkait dengan muatannya itu berbeda-beda. Dengan adanya fosfatidil, misalnya ada asam fosfatidat ini ya di sini.
itu X-nya adalah H, sehingga dia muatannya itu menjadi negatif, min satu gitu ya. Sementara fosfatidil etanol amin, ada etanol amin di sini bentuknya X-nya itu ada seperti ini, sehingga net charge-nya kosong dan seterusnya. Kalau fosfatidil gliserol, berarti di sini gliserolnya ada tambahan lagi gliserolnya, jadi sangat negatif sehingga min 2 itunya dari net charge dari ketika pH 7-nya. Jadi muatannya jadi minus 2. Glikolipid ini mengandung monosakarida, diskarida, atau oligosakarida. Dan dia tidak memiliki gusi fosfat, namanya glikolipid, jadi lipid dan glikogen. Glikogen ataupun monosakarida lainnya, ya. Monosakarida, diskarida, oligosakarida gitu ya. Disintesis dari sphingolipid dan penyusun utama dari membran sel saraf. Ini sphingolipid. Jadi sphingolipid itu sphingosine dengan asam lemak. X-nya itu bisa berbeda-beda. Namanya sphingolipid ceramid itu X-nya adalah H, sphingomyelin, X-nya adalah fosfatidilkolin, atau gangliosid GM2, ini kompleks oligosakarida X-nya. Jadi ini adalah contoh struktur dari sphingolipid. Ini beberapa penyakit yang berhubungan dengan metabolisme sphingolipid ya. Ada penyakit misalnya Tay-Sachs, itu gejalanya kebutaan, otot lemas, kejang-kejang gitu ya, ketergantungan mental gitu ya. Itu akumulasi sphingolipid pada gangliosida GM2 tadi. Dan ini karena defisiensi enzim dari beta heksoaminidase A. Dan banyak lagi ya. Ada beberapa hal yang perlu Anda pelajari terkait ini. Lipid tak tersambungkan. Ini lipid tak tersambungkan disebut juga dengan isoprenoid, gitu ya. Merupakan polimer dari isoprena yang terdiri atas sterol dan terpena. Ini isoprena. Bentuknya adalah seperti ini. CH2 ada ikatan gandanya, kemudian CH3, di sini CH, CH2. Sterol itu juga merupakan turunan dari lipid, merupakan turunan senyawa perhidroksiklopentanopenatrena, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Sterol penting karena sebagai hormon penting. Ada di situ ada senyawa kolesterol yang diperlukan. Di situ ada fitosterol. Di situ fitosterol itu ada glikosida jantung misalnya, stigmasterol, betasterol dan seterusnya. Jadi sterol itu merupakan senyawa penting yang kita butuhkan. Kolesterol misalnya, itu dihasilkan di sel hewan ya. Dan dia berfungsi sebagai penyusun membran sel. Oke. Kemudian prekursor vitamin D, tadi yang vitamin di awal kita pembukaan terkait dengan vitamin D. Kemudian prekursor hormon steroid dan prekursor garam empedu. Semuanya kita perlukan. Tetapi ketika kolesterol berlebihan dalam tubuh, itu juga tidak baik karena akan menjadi masalah sindrom metabolik. Ini beberapa hormon yang ada yang diturunkan dari kolesterol gitu ya. Ada progesteron, ada testosteron, ada 17 beta estradiol, aldosteron, kortisol, asam folat gitu ya. Eh, kita lanjut. Terpena itu juga dikelompokkan berdasarkan jumlah gugus isoprena yang penyusunnya. Ini ya, ada monoterpena. Jadi jumlah unit isoprennya ada dua. Namanya geraniol. Strukturnya seperti ini. Dua unit isoprenanya ada dua. Sesquiterpena, unit terpenanya ada tiga. Farnesena namanya. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Kemudian diterpena dan seterusnya. Sampai
politerpena. Artinya unit terpenanya ada ribuan. Berarti penyusun ini eh, terpenanya ada ribuan. Seperti itu. Kalau 8 namanya tetrapena. Kalau 6 namanya triterpena. Kalau 4 namanya diterpena. Dan seterusnya. Terpena ini geraniol misalnya ditemukan pada bunga geranium. Farnesen digunakan dalam sabun dan parfum misalnya. Kemudian squalene ditemukan pada minyak hati ikan, minyak zaitun, dan ragi. Politerpena ditemukan pada getah dan karet alam. Terpena lainnya adalah vitamin A, E, dan K misalnya. Itu eh, menjadi bagian penting dari apa namanya bentuk lipid dalam bentuk terpena ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini terkait dengan lipid, bagaimana itu lipid menjadi sumber penting penyusun kehidupan gitu ya. Tadi ada lipid sederhana, lipid kompleks dan seterusnya. Jadi itu menjadi hal penting yang harus Anda pelajari ketika memahami bagaimana biokimia menjadi biokimia lipid khususnya memiliki peran dalam uh, aspek biokimia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.